Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Safitri dengan NIM 2019-04-263 akan mempresentasikan ujian Certified Risk Professional. Selanjutnya, latar belakang. PT Jasa Marga Persero Tbk merupakan operator jalan tol pertama dan terbesar di Indonesia. Perseroan telah mengoperasikan 1.191 km jalan tol atau 51% dari keseluruhan total panjang jalan tol beroperasi di Indonesia, kurang lebih 2.346 km. Dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, menjadikan Jasa Marga sebagai pemimpin dalam industri jalan tol di Indonesia, baik dari sisi panjang jalan tol beroperasi maupun volume lalu lintas transaksi yang melalui jalan tol. Jasa Marga terus mengembangkan ruas-ruas tol baru dalam rangka mendukung tercapainya percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Jasa Marga berkontribusi terhadap penguatan konektivitas antar wilayah, sekaligus mengembangkan pertumbuhan dan melipat gandakan bisnis perseroan. Visi PT Jasa Marga menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan. Misi PT Jasa Marga yang pertama, memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional. Yang kedua, mengoptimalkan pengembangan kawasan untuk kemajuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima. Yang kelima, mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan dalam lingkungan yang harmoni. Batas kajian. Kajian resiko fokus pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari target capaian PT Jasa Marga. Sumber informasi atau data. Yang pertama, brainstorming. Yang kedua, laporan tahunan PT Jasa Marga tahun 2021. Selanjutnya, struktur organisasi. Dengan jabatan tertingginya yaitu Direktur Utama. Selanjutnya ada Direktur Bisnis, yang di dalamnya terdapat Concession Business Planning Group. Selanjutnya, Direktur Operasi, yang di dalamnya terdapat Operation and Maintenance Management Group dan Information Technology Group. Selanjutnya, Direktur Pengembangan Usaha, yang di dalamnya terdapat Business Development Group dan Engineering Planning Group. Selanjutnya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, di dalamnya terdapat Corporate Finance and Investor Relation Group, Corporate Planning and Portfolio Management Group, Accounting and Tax Group, dan Risk and Quality, Health, Safety and Environment Group. Selanjutnya, Direktur Human Capital dan Transportasi, di dalamnya terdapat Human Capital Development Group, Human Capital Service Group, Strategic Transformation Group, dan Jasa Marga Learning Institute Group. Selanjutnya yang terakhir, Corporate Secretary and Chief Administration Officer, di dalamnya terdapat Corporate Communication and Community Development Group, Legal and Compliance Group, dan Procurement and Fixed Asset Group. Selanjutnya yaitu identifikasi risiko. Kejadian risiko yang pertama, tidak tercapainya target dari SLFF atau Single Lane Free Flow atau Let It Flow sejumlah 100 titik SLFF dan 20.000 RFID atau Radio Frequency Identification. Akar penyebabnya yaitu pemerintah telah menetapkan teknologi ATC atau Electronic Toll Collection untuk MLFF atau Multi-Lane Free Flow berbasis GNSS atau Global Navigation Satellite System. Dengan indikator resikonya, perbedaan teknologi yang akan diimplementasikan. Kejadian resiko yang kedua,
penurunan kontribusi dari usaha lain dengan akar penyebabnya yaitu dampak pandemi COVID-19 dan potensi terjadinya deflasi sebagai multiplier efek dari pandemi COVID-19 dan mundurnya penyesuaian tarif karena situasi ekonomi yang belum membaik. Dengan indikator resiko, yang pertama, berkurangnya mobilitas masyarakat, yang kedua, adanya PPKM yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, kejadian resiko yang ketiga, keterlambatan pengoperasian jalan tol, dengan akar penyebabnya yang pertama, keterbatasan pembiayaan, yang kedua, terhambatnya proses pembebasan lahan, yang ketiga, mitra konsorsium tidak melakukan setoran modal, yang keempat, kelayakan proyek yang marginal, dengan indikator resikonya yaitu pendapatan yang menurun disebabkan masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, kejadian resiko yang keempat, peningkatan beban bunga dan tidak terpenuhinya kovenan perusahaan. Dengan akar penyebabnya yang pertama, petugas BO reporting 3 orang, rata-rata masih baru. 2 orang pegawai atau petugas reporting lama resign atau pindah kerja ke bank lain. Dengan indikator resikonya, minimnya jumlah karyawan yang mau ditempatkan di bagian reporting. Selanjutnya, kejadian resiko yang kelima, alternatif dan kreatif financing tidak tercapai. Akar penyebabnya yang pertama, ketidaktersediaan pasar atau market availability. Yang kedua, IRR atau internal rate of return atas aset yang akan di-recycle turun akibat asumsi baru pasca pandemi COVID-19. Yang ketiga, perusahaan tingkat suku bunga dikarenakan perubahan suku bunga acuan atau BI rate dengan indikator resiko rendahnya suku bunga BI 7 days repo rate. Selanjutnya, faktor positif. Kejadian risiko yang pertama, tidak tercapainya target dari SLFF atau Single Lane Free Flow atau Let It Flow sejumlah 100 titik SLFF dan 20.000 RFID atau Radio Frequency Identification. Dengan faktor positif, meminimalisir pengeluaran di masa pandemi COVID-19. Dengan dampak kualitatif, tidak tercapainya implementasi RFID bagi pengguna jalan tol. Selanjutnya, kejadian risiko yang kedua, penurunan kontribusi dari usaha lain. Faktor positifnya, volume lalu lintas transaksi tahun 2021 masih menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2020. Dampak kualitatifnya, menurunnya mobilitas masyarakat yang menghindari terpapar oleh virus COVID-19. Kejadian resiko yang ketiga, keterlambatan pengoperasian jalan tol. Faktor positifnya, Perseroan telah memperoleh konsesi jalan tol sepanjang 1.603 km. Dengan dampak kualitatifnya yaitu pendapatan tol yang dihasilkan oleh ruas-ruas jalan tol baru masih belum optimal. Kejadian risiko yang keempat, peningkatan beban bunga dan tidak terpenuhinya kovenan perusahaan. Faktor positifnya, rendahnya suku bunga BI 7 days repo rate. Dengan dampak kualitatifnya, beban bunga semakin meningkat karena semakin banyak ruas jalan tol baru. Selanjutnya, kejadian risiko yang kelima, alternatif dan kreatif financing tidak tercapai. Dengan faktor positifnya, Jasa Marga berhasil mengimplementasikan aset recycling. Dengan dampak kualitatif, ketidaksediaan pasar. Selanjutnya yaitu risiko inherent. Kejadian risiko yang pertama dengan probabilitas 3 atau sedang, dampaknya 4 atau besar dengan skor 12, tingkat resikonya high risk. Selanjutnya, kejadian resiko yang kedua dengan probabilitas 3 atau sedang, dampaknya 3 atau sedang dengan skor 9, tingkat resiko high risk.
Selanjutnya, kejadian resiko yang ketiga dengan probabilitas 3 atau sedang, dampaknya 4 atau besar dengan skor 12, tingkat resiko high risk. Selanjutnya, kejadian resiko yang keempat dengan probabilitas 3 atau sedang, dampaknya 4 atau besar dengan skor 12 tingkat resiko high risk. Selanjutnya, kejadian resiko yang kelima dengan probabilitas 3 atau sedang dan dampaknya 4 atau besar dengan skor 12, tingkat resikonya high risk. Selanjutnya, penanganan risiko. Kejadian risiko yang pertama, tidak tercapainya target dari SLFF atau Let It Flow sejumlah 100 titik SLFF dan 20.000 RFID. Risk Owner Bapak Reza Febrianto dengan mitigasi risikonya yang pertama, berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian PUPR, Kepolisian, dan pihak terkait lain. Yang kedua, JMTO menjadi bagian BUP dari sistem MLFF. Kejadian risiko yang kedua, penurunan kontribusi dari usaha lain, dengan risk owner-nya Ibu Fitri Wiyanti. Mitigasi risikonya yang pertama, melakukan prioritasi program kerja dan menunda program non-rutin ke tahun berikutnya. Yang kedua, melakukan efisiensi badan pemeliharaan jalan tol melalui performance-based long-term contract. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran beban yang tidak berdampak pada pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM. Yang keempat, memfokuskan pengeluaran capex operasional hanya untuk pemenuhan SPM dan safety pengguna jalan tol. Yang kelima, menyiapkan alternatif teknologi lainnya. Kejadian risiko yang ketiga, keterlambatan pengoperasian jalan tol dengan risk owner Bapak Muhammad Agus Setiawan. Mitigasi risiko yang pertama, memenuhi SPM pengoperasian jalan tol. Yang kedua, menyelesaikan proyek tepat waktu. Yang ketiga, memenuhi persyaratan uji kelayakan operasi. Selanjutnya, kejadian risiko yang keempat, peningkatan beban bunga dan tidak terpenuhinya kovenant perusahaan dengan risk owner Bapak Ade Wahyu. Mitigasi risiko yang pertama, melakukan negosiasi penurunan suku bunga pinjaman perbankan. Yang kedua, melakukan alternatif pendanaan berbasis ekuitas. Selanjutnya, kejadian risiko yang kelima, alternatif dan kreatif financing tidak tercapai. Risk owner-nya Bapak Bangun Cahya Arianta. Mitigasi risiko yang pertama, penerbitan instrumen pendanaan berbasis ekuitas. Yang kedua, melakukan efisiensi belanja modal dan beban usaha. Selanjutnya, risiko residual. Dengan kejadian risiko yang pertama dengan probabilitas 2 atau kecil, dampaknya 1 atau sangat kecil dengan skor 2, tingkat risikonya low risk. Kejadian risiko yang kedua dengan probabilitas 2 atau kecil dan dampaknya 1 atau sangat kecil dengan skor 2, tingkat risiko low risk. Kejadian risiko yang ketiga dengan probabilitas 2 atau kecil dengan dampaknya 2 atau kecil dengan skor 4, tingkat risikonya yaitu medium risk. Kejadian risiko yang keempat dengan probabilitas 2 atau kecil dan dampaknya juga 2 atau kecil, skornya 4 dengan tingkat risiko medium risk. Selanjutnya, kejadian risiko yang kelima dengan probabilitas 1 atau sangat kecil dan dampaknya 2 atau kecil dengan skor 2, tingkat risikonya low risk. Selanjutnya, profil risiko inherent. Kejadian risiko yang pertama dengan probabilitas 4 dan dampaknya 3. Kejadian risiko yang kedua dengan probabilitas 3 dan dampaknya 3. Kejadian risiko yang ketiga dengan probabilitas 4 dan dampaknya 3. Kejadian risiko yang keempat dengan probabilitas 4 dan dampaknya 3. Selanjutnya yang terakhir,
Kejadian resiko yang kelima dengan probabilitas 4 dan dampaknya 3. Semua kejadian resiko memberikan dampak resiko finansial terhadap laba bersihnya sebesar 0,4 BTR lebih kecil dibandingkan X lebih kecil 0,6 BTR. Dengan dampak kualitatif pada penilaian kinerja reputasi, manajemen bereaksi terhadap kejadian risiko dan membuat surat teguran serta pemberian sanksi kepada pihak terkait atau terlibat. Dan dampak pada kesehatan dan keselamatan kualitatif major injuries pada satu orang. Selanjutnya, profil risiko residual. Kejadian risiko yang pertama dengan probabilitas 2 dan dampaknya 1. Selanjutnya, kejadian risiko yang kedua dengan probabilitas 2 dan dampaknya 1. Kejadian risiko yang ketiga dengan probabilitas 2 dan dampaknya 2. Kejadian risiko yang keempat dengan probabilitas 2 dan dampaknya 2. Kejadian risiko yang kelima dengan probabilitas 1 dan dampaknya 2. Untuk kejadian risiko yang pertama dan kedua memiliki dampak risiko finansial terhadap laba bersih kurang dari 0,2 BTR dengan dampak kualitatif pada penilaian kinerja reputasi, yaitu manajemen hanya memberi saran perbaikan atau penyelesaian. Dengan dampak pada kesehatan dan keselamatan kualitatif tidak berdampak pada keselamatan dan kesehatan. Sedangkan dengan resiko yang ketiga, 4, dan 5 memiliki dampak resiko finansial terhadap laba bersih 0,2 BTR lebih kecil dibanding X lebih kecil 0,4 BTR. Dengan dampak kualitatif pada kegiatan kinerja reputasi, manajemen bereaksi terhadap kejadian risiko dan membuat teguran. Dengan dampak pada kesehatan dan keselamatan kualitatif, yaitu minor injuries. Selanjutnya, risk apathy. Dengan inherent risk ratingnya berada di high risk. Selanjutnya, yang residual risk rating dengan resiko yang pertama, kedua, dan yang kelima berada di low risk, sedangkan yang resiko ketiga dan keempat berada di medium risk. Selanjutnya, yang risk appetite, resiko pertama dan kedua berada di medium risk, sedangkan yang resiko ketiga, keempat, dan kelima berada di low risk. Selanjutnya, risk appetite report. Kejadian resiko yang pertama dengan status inherennya high risk, status resiko residualnya low risk, dan target resiko atau risk appetite medium risk. Selanjutnya, kejadian resiko yang kedua dengan status resiko inherent high risk dengan status resiko residual low risk dan target resiko atau risk appetite medium risk. Selanjutnya, kejadian resiko yang ketiga dengan status resiko inherent high risk, status resiko residual medium risk, dan target resiko risk appetite low risk. Selanjutnya, kejadian risiko yang keempat dengan status risiko inherent high risk dengan status risiko residual medium risk dan target risiko atau risk appetite low risk. Yang terakhir, kejadian risiko yang kelima dengan status risiko inherent high risk, status risiko residual low risk, dan target risiko risk atau risk appetite low risk. Selanjutnya, kesimpulan yang pertama, identifikasi risiko inherent bertujuan untuk menganalisa dan juga mengevaluasi yang dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi risiko atau risk treatment. Yang kedua, setelah dilakukan risiko mitigasi terhadap risiko inherent diharapkan dapat menekan seminimal mungkin risiko residual. Yang ketiga, aktivitas tersebut jika dilakukan secara keseluruhan dapat melindungi nilai bahkan memberikan nilai tambah dalam pencapaian sasaran organisasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.